Ih. Gak enak no. Bro, aku baru beli ini bro. Baru beli. Banyak odolnya. Biar putih giginya bro. Tapi daripada aku yang makan Oreo sama pasta gigi, kayaknya bintang tamuku hari ini lebih seneng nih kalau mengonsumsi ini. Ya enggak, Deh? Buset, gesekin di meja lagi dong. Yoi. Ini dulu zaman dulu nih aku ngeprank temen pakai kayak gini. Diam, sabar. Jangan lu jelasin. Selamat datang di K-Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. K mau makan? Apa kita sparring nih? Boleh dua-duanya. Makan banget nih. Ih sumpah, gimana mereka rasanya makan kayak gini ya? Karena waktu itu di kontenmu Ki ngorbanin temenmu loh yang makan Oreo sama pasta gigi men. Iya ya? Iya dulu sih. Sekarang karma bro. Masa aku harus makan ini sekarang? Ki berani gak? Buktikan dong kalau Ki adalah King of Barbar 1. Masa King of Barbar ada di apa namanya, di filmnya Yudis, prank-prankan tapi gak berani makan. Ayo dong. Kalau barbar sih oke, tapi kalau ini sih dimakan dong teman-teman. Gimana rasanya nih menjadi temen K yang waktu itu makan pakai odol? Enak. Oreo rasa mint. Enggak, ini rasa original bro. Pepsodent rasa original sih. Tapi dingin-dingin itu ya? Iya kan namanya juga pasta gigi kawan. Tapi enak rasanya ya. Man, good luck brother. Biarin perut yang ngolah ya. Apa kabar deh? Jatuh. Bah. Karma. Enggak, karma ya. Karma barbar gak bisa digituin. Gak bisa. Air. By the way, aku lihat di postingan terakhir, nggak terakhir sih, di postingan Instagram kamu. Waktu Ki lagi apa namanya memberikan ini ya ceramah kayaknya di perempatan lampu merah gitu, di traffic light ya kan. Pakai baju kutang nggak berlengan ya kan, lengan makin gede. Rugi dong BA Fit Club, masa lengan nggak gede. Kasih lihat dong ke kamera lengannya dulu. Gimana lengannya? Lengannya udah sering dipakai soalnya kecil sekarang. Soalnya pacarku suka minta jatah terus. Jadinya semua protein-protein yang udah buat aku terpaksa buat dia. Ditelan nggak? Ditelan. Mulut, perut, semua. Gila, gokil. Tapi yang menarik adalah ada satu komenan yang dihapus, ya kan? Waktu itu Kim mengatakan bahwa ya udah deh, kalau emang nggak terima, sini sparring di ring MMA Sanur Pajimbaran. Dan ternyata itu udah dihapus gitu. Itu takut apa gimana sebenarnya? Jadi waktu itu kan aku bikin konten yang pidato di lampu merah tuh. Ceritanya menyampaikan aspirasi. Nah, biasanya sih komen-komen kayak gitu jarang. Di konten-konten lain ada juga komen-komen yang semacam nggak setuju, negatif lah. Nggak tak respon. Cuman kenapa ini yang sampai tak respon? Di sana aku nyampein aspirasi, yang mana masyarakat kebanyakan juga udah gerah dengan keadaan yang kayak gini. Keadaannya tuh kayak gimana tuh? Apa keadaan ini tuh kayak gimana maksudnya? Keadaan kayak kita sulit karena COVID. Oke. Corona ya? Ya, dari PKM jam 9. PPKM bro, bukan PKM. Ya, PKM, terserah lah. Pokoknya itu menyulitkan banget intinya. Dari jam 9 jadi ke jam 8. Tapi kan kita tetap kaya, biarpun ada PPKM. Enggak juga. Konten tiap hari, orang nonton YouTube-mu, ya kan? Influencer, BA di mana-mana, Good Ponsel, Fit Club, kan tetap kaya. Mau ada PPKM, nggak ada PPKM, tetap duit masuk. Gimana sih? Tapi nggak gitu loh. Oh nggak gitu maksudnya? Masyarakat mana yang merasa kewakili nih gitu? Para pedagang. Karena aku suka makan lalapan. Oke. Tiap malam aku sama pacarku sama teman-temanku pasti ke lalapan. Nggak pernah ke tempat-tempat kayak restoran, nggak pernah. Ya jarang lah, itu pun sekali-sekali kalau pengen 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Pokoknya intinya setiap malam tuh pasti lalapan. Lalapan ya? Semua lalapan udah banyak di area Denpasar udah aku datengin makanin sambil nanya. Oke. Sambil nanya gimana sekarang nih, mereka semua ngeluh kan.
porsi harus dikurangin, jam semakin sempit mereka berjualan dari jam 6 sampai jam 8, penghasilan mereka sedikit. Nah akhirnya waktu itu ada video dari yang dari Kelungkung itu Dewa Adit yang viral. Iya betul. Di sana udah langsung meledak, aku juga meledak karena aku juga udah benar-benar gedek ngelihat. Capek. Akhirnya aku keluarin semuanya. Nah, ketika aku ngeluarin ribuan komentar tuh kan. Iya. Cuman 1-2 orang aja yang komen negatif. Nah, kenapa sampai aku bales? Karena ini loh kita pengen supaya keadaan itu jadi lebih baik atau paling enggak ada upaya dari pemerintah yang enggak semakin memperketat jam malam. Kok malah dia komennya aku dibilang pansos, cari panggung ngomong kayak gini ya. Tapi emang gak ada niatan pansos? Nggak ada. Udah terkenal aja gak? Makanya ya, gitu. Udah terkenal kan sejak 2016. Iya, statement. Makanya gedek gue loh dibilang pansos. Padahal ini lo buat kita semua. Siapa tahu bapak ibumu juga jualan, masa kamu bilang aku pansos? Kan kayak gitu jadinya. Makanya di situ gedek banget mereka kok bisa-bisanya berpikir seperti ini. Ya udah aku emosi. Saya sudah terkenal sejak 2016. Buat apa saya pansos? Ya kan? Buat apa saya pansos? Ya, kalau nggak terima ya udah sparring MMA. Dan kenapa MMA? Karena kalau saya mukul orang di jalan kan nggak lucu. Dia lapor polisi. Berapa orang lo pengen menjariin saya sebenarnya? Berapa orang pengen menjariin saya? Masa dia mukul saya dan saya diem? Dia saya balas nanti dia ngelapor. Saya nggak mau ke polisi. Lebih baik MMA, nggak terlalu benges, ada perjanjian, udah beres, nggak ada yang dipenjara. Berarti itu aja sebenarnya karena banyak orang pengen menjarain saya. Jadinya kalau misalnya ada yang nantangin ke untuk sparring atau fight di MMA manapun, ke siap. Tapi dengan syarat dia adalah YouTuber. Makanya kemarin saya nantangin YouTuber. Kalau bukan YouTuber nggak boleh. Saya nggak dapat panggung dong. Masa saya harus mau benjol ngelawan orang yang istilahnya. Kalau atlet yang nantangin gimana? Kalau atlet yang nantangin gimana? Terima nggak? Masih 50-50 kalau itu. Masih antara mau atau nggak. Karena mikir juga kan kurang gitu loh. Artinya kalau dia juga YouTuber atau kreator pasti heboh banget gitu loh. Dari followernya dia, subscriber dia, penggemarnya dia, dari penggemar saya juga. Jadinya kan rame tuh. Nah, biar dapat naikin eksistensi. Karena eksistensi itu perlu. Makanya aku nge-branding diriku barbar. Oke, abis ini kita sparring aja yuk. Saksikan ya sparring kami berdua. Di berbagai macam ring MMA, mau itu Jimbaran, Sanur, Kute, Canggu, Ubud, sikat semuanya. Betul, di ring MMA, tapi main catur ya. Nah, apa sih yang membuat Ke berani mengklaim dirimu sebagai King of Barbar 1 gitu? Karena ini adalah sebuah kehabisan ide sebenarnya. Udah mentok banget. Iya, dulu aku terkenal karena apa? Prank. Betul. Challenge-ku yang benar-benar gak ada otak banget. Iya, aku mengakui sih kalau nggak ada otak, ya aku mengakui sih, kan? Mengakui banget, tapi terkenal gitu. Akhirnya ketika banyak orang yang udah tahu aku, ya aku udah terkenal ya istilah kasarnya kan. Mau ngeprank tuh susah loh. Udah tahu, ini Dode nih. Siapa yang udah di sini nggak tahu Dode Channel? Teman-teman ada yang tahu Dode Channel nggak? Ada yang tahu? Kalau kalian nggak tahu Dode Channel, saya pulang dari sini. Buat apa ngundang kayak gini? Nggak buat apa ngundang? Gitu, jadi keganggu. Ini Dode Channel, jadi kaget-kaget yang natural itu udah nggak ada. Makanya udah nggak ada konten prank lagi nih. Susah ngeprank, semua udah tahu. Challenge juga semakin kesini nggak enak, semakin di kolom komentar memang sih rame, viewer memang ada, cuman kan dikatain goblok-goblok itu males. Gitu, akhirnya mikir udah kehabisan ide apa ya? Ya udah, coba dah barbar. Sebenarnya bukan mengklaim diri sebagai barbar, cuman mau nge-brand aja. Tapi akhirnya tapi mungkin udah dapat brandingnya kalau barbar, emang barbar banget nih orang. Akhirnya dapat. Tapi yang menarik, Ki sampai rela makan yang paling aku ingat tuh ya, yang paling aku ingat dari seorang Dode Channel itu adalah Ki makan kulit pisang dicampur bumbu sate ayam. Yang waktu itu dimana Ki ngebaca salah satu request dari permintaan penontonmu, Kak coba dong makan sate kulit pisang sama bumbu sate ayam gitu. Men, pahit banget rasanya. Itu kok mau gitu loh? Karena goblok kan. Berarti gelar sarjanamu percuma dong.
Aku nggak sarjana sebenarnya. Oke, nggak tamat di Undiksa. Nggak, aku DO. Oh, DO. DO. Ah, iya, ternyata Dode ini DO ya. Iya, DO. Numpang doang di Undiksa gitu Ya berarti. pengen buang-buang duit aja sebenarnya kan. Sombong bangsat. Ini termasuk kebarbaran itu gak sih? Maksudnya makan sate ayam mungkin lahirnya dari sana. Kulit pisang bumbu sate ayam, sukro dicampur dan lain-lain gitu. Rapika, minyak kayu putih. Nah, dari sana mungkin karena emang aku juga emang gila, emang sedeng-sedengan di keluarga aku doang pembangkang. Yang paling brengsek cuman aku. Tapi gak dicoret dari kakak? Hampir. Oh, hampir. Warisan nggak dapat? Ini uang listrik, uang air ya nggak jadi. Oh. Karena kayak yang menanggung akhirnya nggak jadi dicoret dari kartu keluarga. Oke deh. Jadi itu yang membuat akhirnya kayak berani untuk aku barbar, aku terkenal gitu. Jadi aku pengen nge-branding barbar itu, makanya apa ya? Ya udah King of Barbar Satu Bali karena emang seorang figur favoritku kan Reza Arab sama Eriko Lim yang mereka juga orangnya bangsat-bangsat. Jadinya ya udah. Nah, tapi Arab udah nikah sih sekarang. Ya udah nikah tapi kayak diundang nggak? Kemarin sempat dihubungin. Cuman wah ternyata mimpi loh. Oh berarti Arab gak kenal sama Kiki. Kurang terkenal bro. Sorry. Salah ngundang tamu kayak kita hari ini Ci. Gitu. Oke deh. Kayak udah terkenal dari 2016. Ya dari 2016 nya gak usah deh disebut tuh kalau lagi emosi doang bilang gitu. Nggak usah bacot lu, aku dari 2016 terkenal kalau lagi emosi. Kalau lagi baik gitu pasti nggak pakai kata-kata itu, pakai ya orang-orang tahu aku dari 2016 waktu nggak bisa dia. Udah terkenal sejak 2016. Kan baca question listnya kan? Baca nggak? Baca. Beneran baca. Nah, di pertanyaannya itu kayak udah terkenal dari 2016. Oh memang. Ya kan? Kenapa? Masalah nih. Kamera di situ lah ya. Masalah nggak kalau misalnya kita terkenal dari 2016? Masalah. Nanti pasti di kolom komentar, ajem kan jelemaan itu. Iya emang ajem. Apa lu? Tapi kok kayak masih panas loh waktu dibilang misalnya sama netizen, bangsat nih orang nih nggak ngotak, sukanya ngasih konten-konten nggak berpendidikan, konten sampah gitu. Emang ya kadang masih panas sih, maksudnya. Ya udah kalau memang kontenku nggak mendidik, ya follow aja Dinas Pendidikan, ngapain follow Instagramku? Beres dah. Ya kan? Benar kan? Ngapain kamu di sini gitu? Salah tempat. Di sininya Pepe, bangsat untuk anak-anak tuh bangke-bangke semua kontennya. Lo ngapain kamu di sini? Tete, iya jualan-jualan ya. Ngapain kamu di sini? Dinas iya. Pendidikan follow silakan. Nggak ada masalah kayak gitu di Dinas Pendidikan? Nggak ada yang kayak gituan di Dinas Pendidikan? Ya Dinas Pendidikan kan kontennya nggak seru. Orang-orang kan buka sosial media pasti nyari hiburan, bukan nyari masalah kan. Mereka udah stres, mumet, pengen ketawa, ya udah cari saya. Tapi kayak seneng nggak dicariin sama masalah? Seneng karena beberapa masalah itu sama dengan AdSense. Duit ya? Cuan. Insight, exposure. Wah bangsat. Waduh parah. Di sini nggak apa-apa ngomong bangsat ya? Nggak apa-apa. Oh aku suka. Ya. Dari tadi kayak ketahan nih dari tadi tahu. Mau bilang kontol nggak jadi. Tapi ngentot suka kan? Tanya itu. Tiap hari dong. Ki kan sempet upload nih di feed Instagrammu. Ini dari TikTok ya kalau nggak salah kan? Yang kayak bilang sarjana tapi nganggur aja gitu. Baru-baru ini. Iya kan baru-baru ini mentang-mentang kayak nggak sarjana. Aku sarjana bro, tapi kok nganggur gitu. Nah di konten kayak membela diri itu sebagai dark jokes gitu loh. Ya kan? Ini nih sebenarnya apa sih tujuan kayak membuat konten ini gitu? Dan dark jokes itu dari pengertian kayak definisi kayak dark jokes itu gimana? Nah sebenarnya kayak gini. Itu kan ngetrend tuh di TikTok kan. Iya. Makanya bikin akhirnya karena memang dari dulu ya ada haters yang benar-benar orang nggak suka sama aku, dia selalu nge-DM sarjana enggak emang nggak tahu respon, cuman dia tiap hari benar-benar konsisten banget nih orang buat membenci gitu loh. Setiap hari akhirnya kan jengkel juga kan. Jengkel juga akhirnya ya udah kenapa nggak naikin, lagian juga beberapa teman-teman kampusku ada yang nggak aku suka karena dulu waktu kita di kampus dia sombongnya luar biasa. Oke, pasti nggak dikasih contekan waktu ujian. Ya dulu kan aku di kampus itu kayak jadi babu, jelek kayak monyet, hitam. Sekarang kan ganteng, glowing. Nggak, kalau pamernya sama orang-orang baik, orang-orang yang respect sama kita itu nggak enak, Tapi kalau omong orangnya dia ini sombong, baru aku mau sombong. Berarti sombong.
Sebenarnya nggak sombong, aku orang sederhana, semua kesini pakai celana Baik hati, menabung, suka menabung. Nggak suka menabung, boros hidupku. Soalnya melihara bererong. Ini belakang nih bererongnya? Iya. Kapan kira-kira mau putusin? Belum tahu karena kita saat ini lagi COVID, maunya kan seleksi pacar untuk di tingkat provinsi dulu. Cuman karena COVID nggak bisa. Dia aja kan menang seleksi. Pasti nggak ada yang diajak tidur ya, makanya bingung ya. Loh, saya kan kalau mau ngajak tidur tinggal like foto ceweknya. Beli Dode bener kamu nge-like fotoku, dapat dah. Saya macam-macam. Bro. Berarti Dode kemana aja cewek tuh mau ya ningkang gitu ya? Tanya teman-teman saya yang pernah gini sama saya ngantri men. Kemarin ke pantai harus satu-satu dulu, foto dulu ya udah foto dulu. Kuat cewekmu jadi pacarmu no? Kuat. Nah, emang persyaratannya gitu, emang kita kan seleksi dulu nih. Persyaratannya tuh syarat pacaran dengan Dode Channel ada 14 pasal. Ya. 14 pasal udah kayak bikin negara aja. Salah satunya adalah ketika ada penggemar yang datang meluk tiba-tiba, nggak boleh cemburu. Itu hanya batas dari seorang penggemar dan orang yang digemari aja. Oke. Gitu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada lah listnya, dia udah hafal semua. Udah hafal. Berarti udah di luar kepala ya? Di luar kepala. Oke. Balik lagi ke situ. Nah, kan akhirnya jengkel nih dibilang nggak sarjana, nggak lulus. Tapi ini kenapa kayak bisa berani bilang di kolom komentar kalau itu adalah sebuah dark jokes gitu? Nah, kenapa itu? Karena banyak teman-temanku yang emang orangnya baik. Aku juga nggak enak sama mereka. Gimana caranya supaya mereka ini ngerti kalau ini cuma candaan ya? Berarti kayak mau menyelamatkan dirimu sendiri. Maksudnya menyelamatkan diriku, menyelamatkan hubunganku sama orang-orang yang baik sama aku. Ini untuk orang-orang yang suka bilang aku, Dode nggak sarjana, sementara mereka nganggur ningkang di rumah. Aku untuk itu. Cuman karena teman-temanku yang lain juga banyak yang itu, ya aku tulis saja dark joke. Itu aja sebenarnya. Berarti kayak nggak tahu nih arti dark joke sebenarnya? Sebenarnya tahu, cuman kalau nggak gitu kan nggak disin gitu bisa baper orang. Misalnya aku cuman bilang gitu, kalian di caption nih, kalian sarjana doang, kerja nggak? Dah segitu doang. Pasti kan teman-temanku yang baik baca caption itu kan mikir, sombong banget orang nih. Kleng Dode ini no? Kleng Dode. Dia nggak inget dulu waktu UAS aku ngasih jawaban gitu. Enggak, aku kan pinter, aku kumlot dulu 3,8 IPK. Katanya kayak gak tamat. Saya gak tamat bukan berarti saya tidak berprestasi, mamen. Bro, astaga. Saya pernah punya masalah sama seorang direktur salah satu tempat kursus di Bali. Ganesha Operation? Gak mau saya sebut. Ih gak apa-apa, sebut aja. Jangan nanti. Spill the tea bro. Spill the tea bro. Masa YouTuber 2016 gak berani nyebut? Ya pokoknya Neutron. Ya kan? Salah satu pokoknya. Apa Triton? Gak apa-apa. Trisam. Oh Trisam enak. Ya pokoknya itulah. Jadi saya tantang ya, tapi masalah dulu. Nah jadi MMA lagi tapi? Enggak. Apa adu otak? Adu tes TOEFL sama direkturnya. Dia gak berani. Kenapa? Saya orang DO. Masa kamu gak berani? Nah dia takut juga kan, orang dia direktur, sampai dia kalah sama saya, hancur tuh bimbelnya dia. Gitu. Hampir keceplosan bangsat. Wah apa tuh, jangan. Jangan. Ente direktur bajingan ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Oke, sempat nantangin direktur nih. Iya. Ini nggak banyak orang tahu kan sebenarnya. Ya akhirnya dia nelpon, tapi tetap susah minta maaf. Kayak maafin nggak? Ya akhirnya selesai gitu aja, pacarnya dia yang minta maaf sama saya waktu itu. Oke. Itu salah satu orangnya nggak minta bimbel. maaf langsung. Nggak mau, dia gengsi, dia direktur gitu, akhirnya ceweknya. Masih muda kok dia tapi direktur. Tapi nggak kayak ketemuan kan cewek ya? Nggak, tapi pernah ketemu sama ceweknya dulu. Siapa sih cewek cantik seleb di sini belum pernah sama saya? Maaf sayang, ini kan cuma bercanda. Ini nggak mau serius nih, mentang-mentang ada pacarmu kayak bilang bercanda gitu. Ya bilang aja bercanda dulu. Oke. Yang bercandanya kan bilang yang seriusnya di sana. Bro, ini Indonesia, semua ada uang tutup mulut. Coba dong tolong, mana uang tutup mulutnya nih? Ini Indonesia. Banyak uang kok, butuh kali sama uang. Gimana sih? Ini kan katanya mau bercanda dulu. Kalau serius ya ada uang tutup mulut lah. Biasa Indonesia loh. Ya nanti abis podcast lah. Off air ya? Off air aja. Iya. Gak usah diliatin belakang kamera aja. Iyo. Kan kita tadi kiranya ria. Channel nih. Bener. Kalau lagi COVID kita gak boleh ria. Soalnya kan saya lagi jadi panutan orang sederhana. Masa 1 miliar saya keluarin depan kamera kan gak mungkin. Anjing juga Anda. Ya gitu. Jadi untuk menyelamatkan relasi saya sama orang-orang yang kuliah dan emang hubungannya baik. Makanya gimana caranya ya biar dia paham nih? Ya udah istilahnya dark jokes. Ini cuma bercandaan.
Sebenarnya adalah menyelamatkan diri ya. Walaupun konsepnya itu miss. Yang penting ya udah mereka paham aja, terserah. Yang penting mereka paham. Nah, yang menarik adalah Ki mengatakan bahwa orang-orang Indonesia tuh banyak yang tolol karena baper sama konten kayak gitu. Emang bener banyak yang... Kan Ki orang Indonesia bro, KTP WNI, ya kan?Tinggal di Indonesia, Bali Indonesia. Ki tolol juga dong berarti. Enggak, Coba kasih penjelasan. Karena pikiran saya... memang casing kan Indonesia banget kan, Bali. Tapi memang saya keturunan Pakistan, makanya mirip-mirip Zain Malik dikit kan. Pakistan sebelah mana tuh coba? Provinsi Kalau mana? Di sini kan. Ya. Enggak. Zain Malik X Kupang. Besok tolong ganti nih ya. Ini gimana Tapi kan nih? Keluaran terbaik, best quality-nya ini. Oh, KW Super. Enggak KW Super emang original tapi kalau istilah sepatu tuh local brand. Belakang SMP 1 KW Super namanya. Oh, itu berarti K gitu. Enggak, aku Ventela lah. Oh, Ventela. Original tapi lokal. Yang diniru fans tuh bukan? Enggak sih. Enggak niru, kita tetap harus cinta produk Lokal. tanah air lah, lokal. Oh, itu makanya Tapi sifat-sifat lokal jangan ditiru. Itulah salah satunya. Contohnya. Baper saat bercanda, dikritik marah, yang kemarin ya banyak banget ya bercandaan-bercandaan kritik yang dibawa dengan nuansa komedi, baper. Marah, pedih, ya kayak gitu. Karena Indonesia belum siap dengan komedi seperti itu, makanya di kolom komentar tak bilang kayak gitu. Kok bisa bilang Indonesia nggak siap dengan bener-bener komedi nggak siap. itu? Kenapa? Itu ada Panji Pragiwaksono kan senap komedian. Semua orang tahu kok, penonton itu juga tahu siapa Panji. Masih tahu ya kan? semua. Yang penting beliau bukan pun Panji bilang gitu, manusia akhirnya saya aja mikir gitu. Ya emang bener sih. Orang-orang nggak siap kalau dikritik dengan nuansa komedi. Apalagi yang ke arah-arah yang sensitif. Oh baper. Ada yang waktu itu Raditya Dika juga bikin tentang stand up comedy masalah kucing, dia dihujat habis-habisan. Itu hanya bercandaan. Bercandaan bawa agama. Itu sensitif banget di sini. Nggak bisa diterima. Lain kalau di Eropa. Kayak gitu benar-benar nggak bisa. Dikit-dikit aja udah dibilang pelecehan. Nggak terima dibilang penistaan. Ya kayak gitu emang nggak siap. Oke, berarti nggak pengen bikin konten yang berbau sara? Agama apa? Kalau tahu keadaannya memang seperti ini, sebarbar apapun usahakan memperkecil masalah aja. Berarti kita takut nih sama masalah? Bukan takut sih, tapi berusaha untuk nggak bikin masalah. Karena kalau barbar itu it's okay barbar itu bukan berarti kita nerobos semua tapi kita kayak orang bodoh, enggak. Kita barbar itu kita berani speak up. Kan kelihatannya kayak gitu. Enggak, kita berani speak up. Kita tahu sampai batas mana kita bicara. Kita tahu sampai batas mana konten yang kita bawakan. Kita suara lantang. Gembor-gembor. Yang mana orang lain pun, influencer lain, kreator lain pun nggak berani bicara. Kita berani bicara. Kita nggak perlu mau kehilangan brand, mau kehilangan sponsor, berani. Berarti Kim mengklaim bahwa the only one Dode Channel yang berani. Saya di sini mengklaim saya itu adalah salah satu influencer di Bali yang berani barbar. Berani barbar. Karena saya sudah banyak banget ngobrol sama orang-orang, sama Pak Dijering juga, sama semuanya. Saya berani. Sama Pak Wayan ngobrol nggak? Oh Pak Yan, waktu itu sempat ngobrol dan saya juga mau ke rumahnya beliau untuk wawancara sama istrinya karena saya juga ada kontrak sama salah satu sekolah. Gitu. Sekolah mana tuh? Jangan disebut, semua minta disebut. Loh, buktikan dong, nggak apa-apa, spill the tea. Iya, kalau kata Twitter spill the tea gitu. Sampai kayak bilang, apaan tuh Twitter nggak ada duitnya gitu. Twitter tuh emang geblek, sampah pokoknya. Semua hater saya itu ada di Twitter. Berarti kayak nggak pernah main Twitter sampai dari saya main Twitter 2009 nggak pernah main Twitter. Main Twitter ada akun saya, cuman saya di Twitter itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk nyari follower atau apa. Di Twitter itu cuma nyari bokep yang lagi viral doang. Jav Indo. Nah, apapun bokepnya, Twitter adalah jawabannya. Betul, aku setuju sih. Itu. Akun BO juga kita cari di Twitter waktu itu ya? Ya jangan bilang di sini lah, cewek udah di belakang bor. Tapi kan bener. Ya benar nggak kayak nyari akun BO di Twitter? Nggak nyari, cuma nongol ya udah add aja WA-nya dulu. Iya, available area Bali ya kan. Harganya cocok ya udah. Harga cocok sikat. Tapi waktu itu belum punya pacar apa udah punya pacar? Belum punya pacar waktu itu. Belum punya pacar. Kok kayak berani sih bilang kalau Twitter tuh nggak ada duitnya, padahal sekarang Twitter tuh lagi berkembang pesat loh. Pokoknya aku nggak pernah ngerasain dapat duit dari Twitter. Nggak, karena kayak nggak mau nyoba nggak? Nggak mau. Dan Twitter itu emang benar-benar apa sih? Nggak dah. Nggak, pokoknya sama Twitter nggak. Emang benci banget dan orang-orang yang benci sama saya komplotannya di Twitter semua.
semua postingan saya di Instagram, kata-kata barbar, kata-kata yang melenceng-melenceng, itu dipotong dibawa ke Twitter sama Facebook. Oke. Screenshotan saya ngata-ngatain follower, padahal saya ngatain haters. Itu doang diambil, disebarin di Twitter. Biar apa gitu? Ya, mereka juga nggak media sosial dari awal, bro. tapi cuman sepenggal. Habis itu tweetnya panjang. Kan di Jerman itu sok-sok kan gitu biar benci-benci. Jadi sampai sekarang kayak nggak pernah main Twitter lagi nih semenjak terakhir kayak main nggak main Twitter. Cuman kalau ada bokep yang viral buka Twitter. Tapi ada Twitter di aplikasi handphonemu? Iya ada. Sekarang ada. Cuman di lewat laptop web www.twitter.com. Oke, nonton fungsinya juga nonton bokep aja. Cuma lihat bokep viral aja karena bokep itu gimana ya? Di Indonesia kalau lagi booming tuh pasti ada di Twitter, ada di Telegram. Nonton bareng gak sama pacarmu bokep viral? Apa kadang untuk foreplay kita perlu ya. Inspirasi, referensi lah. Oh, iya. Ini agak mengagetkan ternyata ya, teman-teman ya. Jadi Dode itu sering kayak kowe enggak aja lo. Aku nonton juga bangsat. Bilang ini juga semua kan pasti punya. Iya, makanya lo. Telegram juga pasti. Aku gak pernah nonton bokep pakai Telegram. Sorry man, bisnis man. Kok bisnis Telegram lebih lengkap? Gimana ya? WeChat sih kawan. WeChat nggak penipu-tipu. Oke, pernah BO pakai WeChat tapi? Nyoba pernah dulu. Kena tipu? Tahu-tahu cowok, bahkan tahu-tahu yang datang mak lampir, iya anjir. Nggak rezeki. Waktu itu udah di kamar. Rezeki nggak boleh tolak. Waktu itu udah di kamar, dia datang, nenek tua nggak jadi, pergi. Kayak pulang. Ya sumpah, nenek tua anjir. Ikle depan cewek. Saya kan pesan gitu. Foto bidadari. Kenapa yang datang buron? Ya udah, saya pulang. Buron dong dibilang anak orang bangsat. YouTuber 2016 sih. Kapan dia expired tolong kasih tahu ya. Tapi itu dulu waktu kelam ya, waktu masih ngeboy. Sekarang sih syukurnya udah enggak. Oh sekarang udah lebih nih. Ya lebih bisa memilih. Maksudnya lebih bisa mentakar lah, mempertimbangkan gitu. Oke. Tapi kalau cantik sih boleh bos. Buaya nih Lacoste emang ya. Psikologi cowok memang kayak gitu semua. Oke. Udahlah kita beres aja bahas cewek itu benar-benar kan harus sadar diri bro, udah punya cewek bro. Ya sih. Ya kan, konten di mana-mana barang sama cewekmu masa nanti gara-gara cewek kontennya dihapus kan nggak enak dong. Ya kan. Ki, aku lihat di Instagram followermu udah 227.000. Ki udah berani mengklaim sebagai influencer nggak? Sebenarnya pada dasarnya seseorang dapat dikatakan sebagai influencer itu tidak harus berpengaruh kepada berapa follower yang dia punya sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi kembali influencer berasal dari kata influence yang artinya kan pengaruh, memberi pengaruh. Ya selama kamu masih bisa mempengaruhi orang untuk bergerak atau untuk mengikuti apa persepsimu, kamu tuh udah influencer. Contoh pengusaha. Pengusaha di Instagram di gini followernya ada kok yang sedikit, tapi dia jadi pembicara kemana-mana, bisa dikatakan influencer. Dan nggak semua orang yang punya subscriber follower banyak bisa juga dikatakan sebagai influencer juga nggak semua kayak gitu. Nggak semua. Berarti Kit berani nggak mengklaim dirimu sebagai influencer? Kalau dikatakan sebagai kreator senang, influencer it's okay. Kecuali jangan aja dibilang selebgram. Paling benci aku dibilang selebgram. Kenapa gak mau dibilang selebgram? Karena selebgram itu orang-orang terlalu lebay. Oke. Lebay selebgram. Apa yang dilebaikan dari selebgram gitu? Follower 1.000, follower 4.000, 6.000. Mereka tuh udah kehidupannya harus hype, harus di-feed itu biar selebgram banget. Dan mereka tuh lebay, kumpul bikin geng-gengan. Tiba-tiba DM inquire. Isi di bionya anjing-anjingan kan, DM for ngentot, DM for anjing. Itu ngapain sebenarnya? Sok-sokan nggak seneng, terlalu banyak tingkah. Itu yang bikin kayak akhirnya nggak mau disebut selebgram. Nggak mau, terlalu banyak tingkah, banyak banget orang kayak gitu yang sok-sokan kepengen dapat status sosial yang tinggi padahal rumahnya mau roboh tuh bener-bener nggak suka. Itu nggak apa adanya banget. Makanya nggak seneng. Tapi kayak terkenalnya lebih dulu di Instagram atau di Instagram, YouTube sih. Loh, kalau gitu termasuk selebgram dong. Sebenarnya bisa, cuman aku kan main semua platform, jadinya kreator.
Oke. Nah, di TikTok aku juga punya banyak follower. Di YouTube juga punya subscriber. Ya lebih banyak lah daripada Ki Entertainment. Take down, ini take down, tolong kontennya sama dia ya. Tolong take down loh. Tolong take down, kalau enggak. Boleh nggak aku nanya? Apa? Silver play buttonnya di mana ya? Ada sih. Aku lo mau sampai bentar lagi. Kartel. Sorry. Kayak entertainment cuma kedok aja loh. Kedok aja. Ini kedok. Usaha aslinya tuh ada di belakang loh. Oh gitu. Jadi kayak entertainment ini nggak peduli mau silver button, mau segala button. Yang penting di belakangnya. Di belakangnya. Bikin orang sakau. Itu adalah usaha utama kami. Iya. Memang gitulah caranya ngeles kalau emang udah nggak bisa ngomong. Ya, sebenarnya gitu caranya. Nggak bisa ngalahin itu. Tapi kayak udah mau silver button, ada perayaan khusus nggak nih? Nggak ada, sebenarnya biasa aja. YouTube tuh sekarang udah biasa aja, udah nggak ada apanya sebenarnya. Nggak ada. Oh berarti YouTube tuh nggak lebih dari TV lagi? Biasa aja udah. Ya karena kontennya udah mulai sampah. Kan kayak juga bikin konten sampah bro. Ya mau nggak mau kan? Kenapa gitu? Karena itu tuntutan dari audiensnya. Penontonnya seneng konten-konten sampah. Kita niat bikin konten ini itu, dia nggak mau. Dia dikit yang nonton. Kita dapat apa? Coba deh si Bobon Santoso. Itu kemarin aku ada problem sama dia sampai aku diblokir. Oke, diblokir sama Bobon? Diblokir sama dia. Aku aja MMA gara-gara dia ngatain YouTube Rewind daerah itu isinya joget TikTok. Oh jadi kayak ngajain Bobon MMA nih? Iya. Udah sparring? Belum? Diblokir sama dia. Akhirnya dia nggak berani bro. Ototnya kalah besar sama kamu. Nggak tahu sih, maksudnya ya nggak tahu juga kenapa dia ngeblokir tiba-tiba. Tapi dia nge-DM temanku di DM. Tuh temennya pakai ngajakin sparring lagi, nggak kayak gitu caranya. Ya siapa suruh ngomong kayak gitu kan? Tapi kan dia tinggal di Bali sekarang. Ya, banyak konten kreator dari luar Bali yang akhirnya tinggal di Bali nih. Nah menurut kayak gimana tuh? Sampai akhirnya dia ngambil market di Bali gitu. Menurutku sih nggak masalah sebenarnya. Selama kalau dia tinggal di Bali artinya kan mau juga ikut bareng komunitas kita di Bali. Kita kan juga ada kan. Sama-sama menguatkan konten kreator di Bali ya. Kita kan ada YouTube kreator Dewata. Nah, selama mereka mau respect sama kita, saling rangkul, saling ini nggak masalah. Asal jangan sok-sokan. Kalau udah sok-sokan itu kan udah aneh. Oh kayak YouTube Rewind Bali kemarin. Itu yang akhirnya dijadiin bahan candaan sama Bobon. Dibilang YouTube Rewind yang kita bikin. Itu isinya joget TikTok sampah. Oke. Gitu. Tapi kok bisa ngundang Krisna gitu? Karena kan Krisna. Ya apa yang rantai-rantaian tuh. Manusia rantai kapal itu. Aku nggak tahu dia salah pakai kalung di sini apa di hidung gitu kayak sapi. Ya kan? Enggak maksudnya kita tahu iklim YouTube Bali seperti apa. Dengan adanya dari 2016 sampai sekarang bikin YouTube Rewind ya kan. Terus ada joget-joget TikTok sampai dibilang YouTube di Bali itu isi joget TikTok gitu. Gimana sih iklim YouTube di Bali sebenarnya gitu yang Ki lihat sekarang sampai dengan YouTube Rewind 2020 kemarin? Kalau yang sekarang iklimnya emang ya kita nggak terlalu gimana ya, kreator mungkin pada sibuk masing-masing ya sama kontennya, jadi nggak terlalu artinya masih ada kotak-kotak di antara kita. Band dong. Kotak kan? Bukan kotak itu. Bukan kotak-kotakan diri. Iya. Mereka kumpulnya. Berarti kayak circle-nya Yudis nih? Enggak juga. Oke, bukan circle-nya Yudis berarti? Bukan. Oke, bukan anak main media berarti? Bukan. Oh enggak. Oh iya. Sorry. Enggak nanya aja sih. Siapa tahu loh. Semuanya pada bikin podcast ya? Iya, makanya. Cuman Ki aja main media kayaknya nggak berani ngundang saya sepertinya. Tapi aku berani ngundang Yudis kalau Yudis mau kesini. Ya, DM aja nih. Yudis kalau mau ke Entertainment. Ya titip salam aja sama Yudis soalnya Yudis terus ya mantengin storyku apa nih, mau diundang nggak ke podcastnya. Oh iya. Kalau dia mau sih main kesini aku nggak masalah sih. Ya titip salam aja. Iya kalau dia mau ya. Dia YouTuber gede soalnya loh. Nggak tahu mau nggak support teman-teman yang baru mulai gitu. Nah, terus. Ya gitu mengkotak-kotakan diri jadinya mungkin punya alasan sendiri. Aku juga harus menghargai itu jadinya udah. So-so aja segitu-segitu aja. Makanya itu udah alasan kenapa YouTube Rewind juga kemarin-kemarin pernah bolong, nggak bikin. Akhirnya
bikin di 2000 berapa ya? 2020 bikin yang beli 2019 ya. Nah, bikin. Habis 2020 baru kita. Oke. Gitu. Karena itulah, karena mau kotak-kotakan diri itu karena jadinya saling mengklaim masing-masing ya. Ya sibuk mereka, ya udahlah kita hargai juga. Ya udah nggak usah bikin. Sampai akhirnya 2020 kemarin dibuat oleh kalian. Oke. Kita tahu bahwa Dode ini terkenal di Instagram, YouTube, dan sekarang TikTok yang lagi merajai, ya kan? Nah, seandainya 3 konten ini hilang, kira-kira Ki akan jadi apa? Aku usaha apa? Sebenarnya pengen bikin usaha. Usaha menggoda anak orang? Enggak. Usaha menggoda anak orang? Ya itu kan bonusnya. Kan udah punya pacar, berarti hasil usaha dong. Kayak kamu enggak aja deh. Pacaran itu masa paling orang cinta, orang sayang itu hanya 6 bulan. Oke. Kita berapa tahun sama cinta sayang udah lebih dari 6 bulan. Berarti sisanya nafsu? Enggak juga. Enggak juga kok dia. Marah kamu baru aku jarang make, gimana sih? Jadi kalau usaha ini usaha apa sih Dode? Nah gini ya, aku ceritain nih sekarang nih ya. Iya. Jadi PKM, COVID, susah semua. Ya. Semua susah, semua turun. Pariwisata tutup, mati suri pokoknya Bali. Nah, akhirnya itu loh, siapa bilang kalau dari YouTube sih oke. Tapi kalau dari endorsement itu nurun juga. Tahu kenapa nurun? Orang lain boleh sih, kreator lain boleh mereka tetap. Cuman kenapa aku nurun? Mereka itu adalah orang-orang yang dirumahkan, kebanyakan minta endorse sama aku. Mereka baru bikin usaha karena dirumahkan. Ya, mereka berusaha juga supaya mereka tetap hidup. Mereka butuh yang namanya pemasaran, promosi. Sekarang mereka minta bantuan. Masa aku kasihin tarif kalau aku mau pakai harga normal? Mereka berarti kurang duit. Harga normalmu mahal ya? Ya bagi mereka sih mahal. Berapa sih biasanya Ki ngasih harga? Ya kalau tergantung sih, kalau asik dong. Jadi selama pandemi uang endorse turun karena aku juga bantu mereka bayar si ikhlasnya atau bahkan free biar mereka juga bisa hidup. Otomatis penghasilanku turun. Oke, turun juga. Rela nih ya. Rela. Jadinya aku harus nambah dari usaha. Nah, aku buka angkringan. Gitu. Kayak punya angkringan? Belum punya, emang udah ada tempatnya di Pakerisan, gerobaknya udah ada. Cuman waktu itu si Wayan Mabok memperpanjang lagi PKM, Wayan Mabok dong namanya. Ya, jadinya kita nggak berani buka. Dan akhirnya sekarang udah mulai renggang mau buka. Si yang punya tanah lagi COVID dan sakit jantung. Nah, jadinya lekas sembuh. Gitu. Jadinya kita belum jadi buka. Nah, tapi kita tetap mau lanjutin itu mungkin di rumah aja deh kalau gitu terpaksa. Rencananya jadi tetap bikin usaha. Jadi ada dari sana, kita nggak perlu dah ngambil uang dari endorse, kita bantu mereka yang perlu. Berarti targetnya akan open kapan? Mungkin bulan depan. Berarti April. Ya. Udah running. Tapi awal, runningnya tengah, online. Akhir. Online. Online aja. Nggak bisa dine in gitu makan di sana? Nggak bisa. Enak mereka masuk ke rumahku. Rumahku kan kecil, depan halamannya nggak muat. Loh, Ki nggak beli rumah baru? Rugi dong. Nggak perlu rumah baru, orang tanahku di Nusa banyak. Nggak lihat ya, masa aku risetnya cuma itu aja di riset. Yang aku nyari investor untuk tanahku di Nusa nggak di riset. Oh gitu, iya. Segini tanahnya sih sempit ya, mohon maaf nih, sempit kurang. Sorry, kantor. Ya udah. Ya rencana kan gitu, dari sini kita online dulu. Nanti kalau Asungkara maju, mungkin kita pindah ke Nusa Penida, kita buka. Satu pulau? Enggak sih, satu pulau juga Pak. Siapa tahu loh. Ya memang saya banyak punya tanah, tapi nggak satu pulau juga. Pindah nama dari Jering ke Dode. Kalau dari Jering ke Dode namanya berubah jadi Jerang. Amin Asungkara ya. Ya gitulah usahanya kalau memang benar-benar ini tutup. Selain mengusahakan pacarmu. Ya. Yoi. Oke, kita ada konten, ada insight namanya Trending Epic. Apa nih Trending Epic? Trending Epic itu adalah di mana bintang tamu diminta untuk mengomentari berita atau hal-hal yang berbau trending, yang pernah jadi trending secara gamblang. Maksudnya nggak perlu sembunyi, nggak perlu takut gitu. Ya. Kayak tinggal ngomong aja, misalnya kayak berita. Video nih disiarin. Berita. Oh, berita. Oke, ini dia berita ya.
2 polisi Bandar Lampung bantu begal truk. Maklarnya petugas di Dishub, pembelinya anggota DPR. Berat juga topik yang dikasih ke aku ya. Iya dong. Iya dong. Ini edukatif. Ya edukatif ya, tapi Iya. sensitif ini Pak. Gimana coba seorang Dode Channel mengomentari berita ini gimana? Ayo. Sebenarnya banyak kasus-kasus polisi yang seperti kasus-kasus oknum polisi ya yang melenceng dari jalurnya. Aku jarang loh mau komentar itu. Soalnya teman-temanku banyak polisi. Itu masalahnya. Terpesona berarti? Nggak terpesona ya. Enggak lah, karena ujungnya kalau aku kenapa-napa kan aku minta bantuan ke mereka. Oh, berarti kayak gak pernah muter lagu genjer-genjer depan kantor polisi sama kantor Nggak pernah lah, itu gila kali. Siapa tahu loh, ya kan? Ya tapi kalau memang oknumnya yang kayak gini, karena ada banyak juga di luar sana oknum-oknum polisi yang memang hatinya mulia, hatinya memang mengayomi masyarakat. Ya, cuman ada juga memang yang memang ya, tuh aku nggak berani ngomong lagi. Kenapa nggak berani? Katanya kamu saudaranya Pak Dijering nih. Mak saudaranya sih tapi. Rugi dong syuting pakai baju apa? Kami bukan bangsa pengecut. Kami bukan bangsa pengecut. Ayo dong coba dong. Utarakan ya kan. Kamu adalah warga Indonesia, punya hak untuk berkomentar. Silahkan komentar. Gimana nih komentar ya? Ya intinya apapun yang dilakukan untuk cuan, pasti bisa aja. Termasuk yang kayak tadi. Termasuk yang kayak COVID ini juga aku berani bilang karena ada sesuatu di belakangnya. Berarti Oke gak suka kalau ada oknum yang menyamping gitu? Nggak senang sama sekali. Karena? Ya buat apa sih kita nonton di televisi, istilahnya citra polisi itu tuh sedang diperbaiki di sana. Itulah gunanya kalau menurutku. Berarti kayak gak suka sama program 86? Suka nontonnya, tapi itu menurutku adalah cara dimana citra polisi. Coba deh, mana pernah di 86 nyetel polisi pakai ganja? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan, tapi ada oknum polisinya, dia nangkap sabu, tapi dia pakai sabu. Nah, tapi yang ditayang di televisi kan seorang ini nangkap. Jadi kalau ada oknum kayak gitu, wah, aku nggak berani berkomentar karena memang ya udah orangnya kayak gitu. Ya udah mau gimana lagi, masa polisi bantu begal truk? Maklarnya DPR, aduh itu bener-bener. Itu hal yang nggak baik ya. Udah benar-benar rusak banget kalau menurutku. Kira-kira kalau tapi memang kalau DPR memang rusak, memang dari dulu citranya. Emang orang-orang termasuk aku juga emang aduh geli banget ngeliatnya. Nggak seneng. Kalau ada demo turun ke jalan, kayak akan turun nggak? Aku turun. Kemarin aku turun waktu bahkan Omnibus Law yang benar-benar kontroversi, aku turun itu. Oke. Memang benar-benar pengusaha-pengusaha yang banyak nyerang aku, bapak-bapak banyak serangan. Tapi kan yang paling baru adalah kepala negara kita itu membuat kebijakan di mana sawit itu udah bukan limbah yang berbahaya lagi. Oke, baca nggak beritanya? Aku nggak tahu beritanya itu. Oke, nggak tahu beritanya. Nggak tahu. Kebanyakan baca majalah porno kali. Kebanyakan bikin konten nggak? Nggak, udah jarang bikin konten. Nggak laku? Bukan nggak laku sih, kalau aku bikin konten terus sih uangku tambah banyak. Nah, iya benar. Tapi kayak nggak tahu tuh beritanya itu. Nggak tahu sama sekali. Kenapa sih nanya di luar kayak begini apa sih? Ya rugi. Pertanyaannya nggak bisa barbar, nggak bisa apa. Rugi dong, kemarin kan kayak habis kowar-kowar mengkritik. Ya kowar-kowarnya kan masalah yang memang kayak yang lagi happening banget lah kayak COVID. Itu banyak banget celah-celahnya. Ya, tapi COVID ini menurut Ki gimana? Tiba-tiba sampai sini nanya kelapa sawit, mana saya tahu Bapak. Oh berarti pengetahuan Dodi udah mentok sampai COVID aja ya berarti ya? Enggak sih. Cuman kurang baca berita. Alibi. tapi COVID ini menurut Ki gimana? COVID itu menurutku sebuah permainan yang sangat bagus sih. Bidangnya tuh pas sekali di sini. Kayak percaya ada COVID tapi. Percaya ada COVID. Percaya COVID itu memang benar-benar emang penyakitnya emang ada, bikin kita flu, bikin kita nggak bisa rasa, mati rasa ini. Tapi kalau bikin orang sampai meninggal gitu sih enggak sih ya. Oke. Enggak. Sama sekali enggak. Enggak percaya. Karena yang pertama COVID ini blast terus, di-boomingkan terus, pasti selalu data-data peningkatannya. Jarang loh orang akhirnya nurun juga gitu. Jarang. Dan bahkan ada
aku dengar kabar nih karena teman-temanku juga dari admin-admin media-media besar di Bali. Itu mereka dibayar loh. Enak ya? 100 juta untuk konten harus naikin siapa yang kena COVID lagi naikin, siapa yang kena COVID lagi naikin. Kalian bisa tahu siapa aja info-infonya kalau yang naikin berita COVID pasti kalian tahu itu aja. Yang nggak berani nge-repost video saya, dia ada yang dibayar. Tapi kayak nggak mau dibayar buat naikin berita COVID. Bukan naikin berita COVID ya, dibungkam biar nggak bersuara terus. Kayak dibayar berarti untuk dibungkam. Enggak, kan nanyanya misalnya gimana sih? Oh ya siapa tahu udah kejadian loh. Mereka 100 juta dibayar. Kalau aku pun kayak gitu kayaknya aku nggak mau. Nggak mau. Itu menyangkut harga diri, konsistensi, sama semua teman-temanku, relasiku, komunitas-komunitasku. Wah malu banget tuh sampai kayak tiba-tiba aku mendukung. Hati-hati ya, ingat prokesnya. Berarti nggak pernah ada kasih konten prokes atau apapun nggak? Tergantung endorse-nya. Oh pantas nggak pernah maskeran ya? Nggak pernah maskeran, jarang. Sama sekali. Kecuali kayak misalnya dari brand-brand gede kayak Grab, Honda. Aku brand ambassador Stikes juga. Sekolah kesehatan. Tapi berseberangan kan. Aku kontra dengan hal ini. Tapi mereka tetap pakai aku. Karena mereka tahu pengaruhku besar. Ya nyari duit bro. Nah kan kalian nggak bisa walaupun Dode kayak gitu. Dia pengaruhnya besar loh. Kontra lah. Iya benar juga ya. Poin. Terakhir. Kayak kan sarjana sastra Inggris nih ya kan. Sebenarnya nggak sarjana. Oh sorry, kayak kan di sastra Inggris tapi nggak tamat. Sebenarnya pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris sebenarnya. Berarti kayak harusnya ada referensi buku-buku bahasa Inggris yang kayak baca. Boleh dong dibagi ke teman-teman referensi bukunya apa? Ini apa sih? Oke, sebenarnya bahasa Inggris itu ada 2 jurusannya. Kalau di Unut sastra, kalau di Undiksa pendidikan. Pendidikan itu basisnya ya pendidikan, artinya tamat di sana jadi guru. Betul. Jadi tengah mengajar. Kalau sastra ya mereka mungkin lebih banyak baca novel, buku analisis novel dan sebagainya. Nah, kalau baca buku sebenarnya aku nggak ada baca buku apa-apa, cuman baca buku tentang psikologi anak, tentang metode dan strategi pembelajaran, itu aja, nggak ada baca buku apa-apa. Well everybody, I think that's all for our podcast today. I hope you get something, get idea, and of course get a positive vibe through this podcast from K Entertainment. I think that's all from me and from Bagaskara. We will see you again in the next video. Bye. Tepuk tangan Bang Dode. Don't forget to watch us. Bahasa Inggrisnya kacau nih. Tolong dong gimana tuh bro? Dia grogi.